Oke, ketemu lagi bersama saya, Tito di sini. Ya, kemarin saya sudah buat video tentang alur PPDB online ya. Nah, kali ini saya akan langsung aja bahas bagaimana cara mengecek apakah nama kalian itu masih aman atau tidak nanti ketika sudah mendaftar ya. Nah, oke. Langsung aja kita buka. Nah, untuk kali ini web yang akan kita pakai adalah jateng.demo.siap-ppdb.com. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena untuk yang website aslinya jateng.siap-ppdb.com itu belum ada datanya, karena kan memang belum dibuka pendaftarannya, jadi belum ada yang daftar. Nah, sedangkan untuk yang demo ini bisa teman-teman pakai untuk latihan mendaftar gitu ya. Jadi nanti ketika sudah waktu yang mendaftar, kalian sudah tidak kaget lagi. Nah, kalian bisa latihan daftar mulai dari mengajukan akun, aktivasi, milih jurusan, milih sekolah dan sebagainya. Kalian bisa latihan di sini semua. Tapi tenang aja, apapun yang kalian masukkan di sini itu nanti tidak akan berpengaruh pada hasil aslinya yang di sini, yang nanti tanggal 15. Oke? Ya. Oke, kita langsung aja masuk alamatnya. Nah, ini adalah alamat untuk web demo PPDB ya. Di sini ini halaman awalnya, nanti akan muncul seperti ini, ada pemberitahuan, dapatkan template dokumen fakta integritas di sini. Nah, di sini kalau teman-teman bingung bagaimana cara bikin surat pernyataan, kan di syaratnya tuh ada surat pernyataan, kalian bisa download contohnya di sini, template-nya di sini tuh bisa kalian ikutin. Jadi tinggal ngisi aja nama, mungkin NISN dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kalau nggak mau download, kita close aja. Nah, oke, kita masuk ke SMK karena kita seleksinya jalur prestasi, kita pilih yang jalur prestasi ini, kita klik. Nah, oke. Nah, untuk melihat statistik atau jurnal ya, kita kenalnya itu jurnal pendaftaran, kita bisa lihat di menu seleksi dan statistik di sini. Begitu. Nah, kita coba dulu deh yang seleksi bagaimana. Kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, hasil seleksi prestasi. Nah, nanti semua hasilnya akan di sini, rankingan akan muncul di sini. Tapi yang pertama akan kita lakukan adalah memilih sekolahnya dulu dengan cara klik sekolahnya di sini. Kita klik. Nah, biar nggak bingung, kita cari kabupatennya dulu. Misalkan kita pakai Cilacap. Nah, di sini kita mau ngecek, misalkan saya daftar di SMK Negeri 1 Kabupaten misalkan. Nah, kita klik aja nih Kabupaten. Oke, nah ini langsung keluar nih hasil seleksinya. Nah, ini kebetulan ini bawahnya kalau kita udah milih jurusan, sekolah, nanti bawahnya ini ada jurusan. Kita bisa ngelihat di sekolah ini ada jurusan apa aja sih. Nah, ini ada kelihatan nih TKRO, TBSM, sepeda motor, TBSM filial, multimedia dan animasi. Nah, kita ngelihatnya yang pertama adalah teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO ya. Kalau dulu kita kenalnya otomotif. Kita lihat nih, udah berapa nih yang daftar di sini. Misalkan kalian daftarnya tuh pengen di otomotif, kalian lihat nih, oh di sini ternyata baru 1 gitu ya. Ini baru 1 dengan nilai sekian, nilai akhirnya misalkan 24,30 gitu. Nah, nanti di sini tuh ketika udah waktu pendaftaran pasti akan banyak banget. Gitu ya. Dan kalau tahun lalu yang ditampilkan di sini hanya yang masuk kuota saja, maksudnya nama-nama yang masih masuk ke dalam seleksi. Misalkan tiap jurusan itu kan pasti punya kuotanya sendiri-sendiri ya, atau kita kenal istilahnya rombel. Misalkan kayak TKRO misalkan untuk tahun ini membuka 3 kelas yang isinya 36, berarti ada 108, berarti nanti di hasil seleksi ini ada 108 nama di sini gitu ya. Kita bisa tampilkan, nanti halamannya pasti akan banyak di sini gitu. Nah, dari 108 nama itu kalian cek kalau kalian sudah mendaftar, nama kalian ada nggak di situ. Nah, kalau nama kalian nggak ada, coba cek di pilihan keduanya, begitu ya. Oke. Nah, kalau kalian belum daftar, misalkan kalian mau daftar nih, kalian langsung aja lihat nilai yang paling akhir. Nanti dilihat nomor urut paling akhir 108. Misalkan
paling akhir tuh 24,30 misalkan. Nah, ternyata skor kalian itu cuma 23 misalkan. Nah, saran saya itu kalian jangan pilih jurusan TKRO gitu ya. Jadi pilihlah jurusan yang nilainya kira-kira kalian masuk gitu. Karena kalau misalkan nilai kalian cuma 23 sedangkan di nomor urut paling akhir nilainya itu 24,3, kalian sudah otomatis untuk pilihan pertama itu tidak masuk gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah milih TKRO, pada hari pertama nilai kalian masuk, nama kalian masih ada. Pada hari kedua nama kalian kok udah hilang di sini. Nah, kalian cek nilai kalian misalkan 23 masih ada di hari pertama. Ketika hari kedua nama kalian udah gak ada, padahal paling bawah jadi 24,3. Nah, gitu. Nah, cek kalian langsung aja cek di pilihan kedua, ada nggak nama kalian di pilihan kedua. Kalau ada berarti kalian kemungkinan masuknya ke situ. Kalau tidak ada, cek pilihan ketiga. Nah, gitu ya. Kan karena kalian dikasih 3 pilihan untuk jurusannya, untuk sekolahnya 2. Nah, ketika di pilihan ketiga masih ada, kalau kalian memang pengen tetap sekolah di sekolah itu, ya kalian bisa aja biarin aja di situ kalau masih aman. Tapi kalau misalkan di hari itu kok di pilihan ketiga nama kalian juga sudah nggak ada, berarti kemungkinannya sangat kecil atau bahkan tidak mungkin kalian bisa masuk ke dalam pilihan kalian, 3 pilihan kalian. Nah, saran saya kalian bisa pindah sekolah, ubah pilihannya, cari sekolahan yang atau jurusan yang sekiranya nilai kalian itu masih masuk gitu ya. Jadi karena tiap ini tuh biasanya ada kayak istilahnya passing grade-nya gitu ya. Kalian langsung aja ngelihat ke nilai yang paling akhir. Misalkan nilai kalian 23 nih nilai akhirnya. Kalian cari deh jurusan dari sekolahan mana yang kira-kira nilai kalian tuh masih aman, masih berada di tengah. Nah, kalian bisa masuk ke situ. Nah, kalau kayak gitu kemungkinan besar kalian bisa lolos untuk tahapan PPDB online ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, oke, kita bisa ngelihat juga statistiknya di sini. Nah, statistiknya di sini kita pilih langsung aja Kabupaten Cilacap. Nah, kita lihat nih, misalnya kita mau daftar Kabungan dari Kabungan mana. Kita bisa ngelihat nih di sini rekapannya. Misalkan TKRO, nilai paling rendahnya berapa? 24, langsung ketahuan. Paling tingginya berapa? Nah, gitu ya. Nah, multimedia paling rendahnya berapa? Paling tingginya berapa? Nah, jangan sampai kalian daftar di jurusan yang nilai terendahnya ini lebih besar daripada nilai kalian. Seperti itu. Karena percuma aja, karena nanti kalau kalian memaksakan daftar itu, ya nanti kalian nggak akan bisa lolos gitu ya, udah otomatis. Dan ketika milih jurusan, saran saya adalah kalian ambil pilihan pertama itu yang paling kalian minati. Nah, ya, yang paling kalian minati. Dan pilihan kedua kalian ambil kalau bisa jurusannya itu yang passing grade-nya itu tidak lebih tinggi dari pilihan pertama. Karena apa? Kalau kalian sudah tidak lolos di pilihan pertama, misalnya nilai kalian 23 nih di TKRO, pilihan kedua kalian milih di sini TITL di SMK Karangpucung yang mana rendahnya 32. Ya otomatis karena di sini udah nggak masuk, apalagi 24 aja udah nggak masuk, apalagi 32. Nah, jadi kalian percuma milih pilihan 3 itu gitu ya. Nah, oke, mungkin gitu aja. Kalau masih ada yang belum jelas bisa langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Silahkan bisa kita sharing-sharing aja. Oke.